bahan alat pertanian produksi secara lokal, perangsang produksi bagi petani dan pengangkutan. Jadi dalam hal ini saya tugasnya adalah yang lokal. Eh, alat pertanian dan pertanian Pak untuk menunjang daripada produksi ya. Salah satu gunanya alat pertanian itu adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia atau meningkatkan output tenaga kerja manusia sehingga dapat menghasilkan output yang lebih tinggi. Kemudian untuk meningkatkan kualitas kerja, yang ketiga untuk menurunkan biaya produksi karena mungkin kalau kita menggunakan alat mungkin cost-nya bisa lebih rendah. Nah, kemudian bahan-bahan pertanian itu kita artikan sebagai bahan-bahan yang ikut di dalam proses pertanian, mulai dari bahan eh, pembibitan, kemudian bibit, benih, kemudian alat-alat bahan-bahan penunjang lainnya seperti pupuk, agrokimia dan sebagainya yang dalam pengembangan pertanian tentunya hal ini sangat diperlukan oleh petani dalam eh, harga yang murah dan mungkin volume yang cukup untuk kebutuhan selama periode penanaman. Kemudian permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah masalah distribusi yang tidak merata sehingga pada suatu daerah tertentu itu harganya mahal karena rantai pasok yang panjang, Pak. Kemudian yang kedua itu standarisasi terkait kualitas bahan-bahan pertanian. Kemudian yang ketiga itu terbatasnya benih-benih yang bersertifikat yang tersedia dalam jumlah banyak dan harga yang terjangkau. Nah, dalam hal ini karena kita memerlukan bahan-bahan pertanian dalam kondisi yang cukup, jadi dalam dalam ini saya akan menyampaikan suatu cara yang bisa kita solusikan supaya bahan-bahan pertanian itu bisa tersedia, yaitu dengan eh, membuka atau membuat usaha eh, eh, toko pertanian dengan pertimbangan mungkin eh, eh, merupakan usaha yang mudah dan sederhana, tidak banyak karena kita bisa mulai dari skala kecil ataupun sedang. Kemudian yang diperlukan lagi adalah survei pasarnya, Pak. Apakah itu petani atau ternak, kemudian komoditinya apa, karena itu nanti akan menyesuaikan dengan bahan dan alat yang dipasarkan. Kemudian kita mendapatkan supplier harga yang supplier alat dan bahan dengan harga yang kompetitif sehingga kita bisa menjualnya dengan harga yang ringan ke petani. Kemudian berikutnya tempat usaha harus strategis, ramai, aman. Kemudian terkait produk yang dijual harus produk-produk yang diperlukan oleh petani, apakah itu bibit, vitamin, kemudian pupuk, dan peralatan pertanian lainnya. Kemudian yang ketiga, eh, promosi ya, adanya promosi seperti pemasangan banner yang menyolok sehingga mendorong petani untuk membeli ke situ. Kemudian yang ketiga pelayanan dan kepada harga. Harga sangat sangat menjadi perhatian karena eh, alat dan bahan benar merupakan salah satu faktor produksi di mana bila harganya rendah atau ringan mungkin lebih memberikan keuntungan bagi petani. Yang dengan adanya peluang kita buka usaha pertanian mudah dan sekarang ini menjadi jamak adalah eh, bahwa bahan-bahan pertanian itu sekarang ini mudah walaupun mungkin tidak kita pasarkan secara konvensional mungkin sudah dipasarkan secara online melalui
melalui platform-platform toko-toko online yang sudah ada, dan itu saat ini juga sering dipakai Pak untuk memenuhi kebutuhan daripada alat dan bahan pertanian. Bahkan mungkin eh, apa namanya lebih ramai dan lebih murah ya, karena eh, harganya bisa lebih murah dibandingkan harga-harga yang barang-barang yang dijual secara konvensional. Itu bisa kita lihat dari eh, apa namanya, terlihat aktif lebih murah walaupun sudah dengan kalau di toko-toko online itu kan harga dan barangnya bisa beragam, beraneka ragam, lengkap. Mau milih pupuk, daun, model apa aja itu lengkap Pak. Kemudian pastinya juga memerlukan jasa kurir yang lebih cepat dan percaya. Kemudian supaya usaha, kalau misalnya tadi basic konvensional kita rubah ke basic online, itu harus dibuat layanan pengaduan supaya nanti ada istilahnya, ada kalau ada komplain daripada apa namanya eh, pelanggan, itu bisa ada salurannya gitu Pak. Nah, jadi mungkin itu Pak secara ringkas saya sampaikan, Pak Dimas. Intinya di dalam pembangunan pertahanan ini eh, syarat mutlaknya memang harus ketersediaan alat dan bahan yang memang itu diperlukan dalam eh, membangun dan mengembangkan pertanian. Siap. Selesai itu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Nanti yang dalam bentuk paper akan saya kumpulkan Pak Siap. ke Pak Ketua. Demikian Pak. Terima kasih Pak Rudi Ismanto. Saya kira menarik dan komprehensif ini. Ada sampai dengan adanya peralihan bisnis dari yang tradisional atau konvensional ke digitalisasi atau online yang saat ini banyak dilakukan. Monggo Bapak-Bapak, teman-teman sekalian dari Pak Rudi untuk bisa menyampaikan pertanyaan, mungkin perlu klarifikasi. Monggo Pak. Kalau saya sebenarnya gini Mas, ya kalau alat pertanian itu kan sebenarnya sudah sangat maju ya. Jadi ada juga kan Ya, sekarang ini sudah mulai mekanisasi gitu kan. Nah jadi organisasi ya. eh, ya kan Pak, sekarang kan alat-alat mekanisasi itu kan sudah mulai banyak, mau yang sederhana, mau yang teknologi Digitalisasi. maju. Ya itu juga mungkin merupakan merupakan salah satu juga yang bisa full, itu mungkin upahnya 60.000, dapatnya mungkin kerja sampai jam 11 kalau di Jawa itu kan. Mungkin sekarang dengan traktor, hand traktor itu mungkin bisa lebih murah. Itu juga mungkin satu hal yang mungkin bisa disampaikan lah pada apa, merupakan suatu bahasan lah dalam dalam konteks alat dan bahan petani ini gitu Pak. Jadi mekanisasi yang sudah mulai bisa dijangkau oleh petani gitu loh. Itu Pak tadi yang Ya, mungkin bahan lah saya. ya. Baik, baik Pak. Silakan teman-teman, mau ada yang disampaikan? Uh, saya kira ini menarik bahwa apa alat dan bahan ini memang harus tersedia di tingkat petani, di tingkat lokal, di mana jika petani membutuhkan, ya, dia harus mendapatkannya secara tepat waktu, tempat-tempat, tapi tepat harga. Disampaikan oleh Pak Budi dengan cukup jelas. Saya kira kita lanjutkan saja untuk mempersingkat waktu. Saya kira ini cukup jelas. Kita diskusikan nanti di akhir jika ada yang akan kita diskusikan. Untuk selanjutnya mungkin kepada Pak siapa? Kemarin Pak Ilsan, Pak Yogananda, Pak Aditya, dan Pak Crosby, serta sekarang Pak Rudi. Mungkin Bapak-Bapak yang belum bisa melanjutkan. Terima kasih Pak Rudi. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa kita diskusikan. Oke Pak, ya Pak. Maksud Pak.
Monggo, Bapak-Bapak yang lain yang akan presentasi. Pak Andri. Silakan Pak Andri, monggo. Sudah kelihatan. Baik Pak, izin Pak. Siap, monggo Pak. Silakan Pak Nah, Andri. izin menyampaikan Pak untuk saya dapat pembagian di syarat pelancar Pak. Jadi syarat pelancar saya adalah pendidikan pembangunan. Next Pak. Oke Pak. Ini nggak nampak pembacaan. Oke Pak, jadi pembangunan pertanian itu dipengaruhi oleh syarat-syarat mutlak dan syarat pelancar. Salah satu syarat pelancarnya adalah pendidikan pembangunan. Di pendidikan pembangunan ada di kelapa sawit dan sering kita lakukan adalah dalam bentuk pelatihan Pak, seperti klinik kerja mandor, forum mandor satu, dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola dan meningkatkan produksi kelapa sawit Pak. Jadi KKM ini adalah merupakan sebagai sarana pengembangan dan pelatihan serta evaluasi mandor untuk perbaikan kinerja Pak dalam rangka meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lanjut Pak. Yang pertama itu materinya ada sosialisasi dan simulasi kalkulator mutu ancak. Yang kedua adalah penurunan turnover dan perbaikan performan panen Pak. Kemudian yang ketiga membentuk mandoritas dilakukan 4 kali dalam setahun Pak. Jadi tes secara triwulan. Kebetulan triwulan ketiga di kebun saya Pak di PHIE. Nah dengan adanya kinerja ini Pak, kita dapat sendiri. Kemudian ini ada selain klinik yang tadi tujuannya adalah pengembangan dan pelatihan evaluasi mandor untuk peningkatan nanti produktivitasnya Pak. Ini juga ini evaluasi pekerjaan mandor satu. Kemudian ini apanya Pak? Acaranya varian cak bersama tujuannya untuk pengembangan mandor satu. Yang akhirnya adalah tujuannya adalah untuk tadi Pak, untuk menambah skill dan keterampilan baik Pak, sesuai dengan target yang diharapkan. Demikian aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Pak Andriati. Jadi Pak Andri sudah menyampaikan tentang pentingnya pendidikan dalam hal ini pendidikan internal atau pelatihan-pelatihan di PT BGA yang sudah terlaksanakan Pak. Dilaksanakan Pak. Ya, sudah dilaksanakan dan kurikulumnya juga sudah ya Pak ya sudah ada sudah ya ada Pak Pak, sudah terjadwal Pak, sekali 3 bulan Pak. Setahun 3 bulan sekali per triwulan. Iya Pak. Kalau boleh saya tanya Pak, kalau mengenai ini Pak evaluasi akan kurikulum atau akan kurikulum pelatihan ini apakah juga selalu dilakukan begitu Pak? Ada Pak, kita nanti ada pemberian reward Pak, mandor terbaik Pak. Namanya nanti The Master Pak, The Master Panen, The Master Mandor 1, The Master Mandor Pupuk, The Master Mandor BGS Pak, gitu Pak, seperti itu Pak. Kalau yang di tingkat di bawah mandor juga adakah Bapak untuk pelatihan-pelatihan mungkin tenaga di bawah mandor? Kalau untuk karyawan ada Pak. Terus yang ini kita ada juga lagi yang baru nih Pak, untuk karyawan panen yang baru. Kita berikan pelatihan Pak, ada pelatihnya Pak. Jadi untuk karyawan baru itu
kita berikan pelatih karena dia baru belum tahu pengalaman panen. Jadi kita berikan pelatihan, Pak. Kemudian kita berikan juga keringanan yang biasanya Oh, kalau karyawan panen itu dia harus dapat 100% basisnya, Pak. Nah, jadi di bulan pertama itu kita oh, kasih basis itu 70%, Pak. Bulan kedua kita oh, kasih oh, basis 80% dari basis standar, Pak. iya. Halo, Pak. Halo, Pak. agak agak diturunkan, agak diturunkan kemudian naik-naik gitu ya Pak ya, Iya, Pak. sesuai 70, 80, 90, Pak. Jadi 3 bulan pertama itu masa percobaan strategi. untuk karyawan panen, Pak Iya, ya. Nah, 3 bulan itu kita kasih masa percobaan. Kalau dia dari selama 3 bulan itu tidak mampu, berarti kan kita sudah bisa mengevaluasi, Pak. Oh, berarti tenaga kerja panen kerja yang baru kita nih nggak mampu dipanen, Pak, gitu, Pak. betul. Seperti itu, Pak. Siap. Eh, Itu satu lagi Pak, pendidikan pendidikan yang dilakukan, Pak. Ya, Pak. pendidikan dan pelatihan itu ada yang mungkin apa modul dan kurikulum itu sama di semua anak usaha BGA, tapi juga ada yang mungkin disesuaikan dengan kondisi masing-masing kebun, begitulah Pak. Kalau untuk itu sama, Pak, nampaknya, Pak. Sama semua BGA, Pak. Kalau yang untuk apa? Karena isu Nggih. isu isu sekarang tuh, Pak, isu yang merebak sekarang itu kan turnover karyawan, Pak, tinggi. Oh, tinggi. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Oke, oke, Makanya oke. tadi kan dibuatkan seperti tadi itu, Pak, ada pelatihan untuk karyawan baru itu yang paling tinggi itu, Pak, dia karyawan baru yang masa kerjanya 6 bulan ke bawah, Pak. Itu yang banyak keluar, Pak. Arti kata sudah tadi diberikan Tenang. antisipasi dengan cara pelatihan tadi, Pak. 3 bulan Hmm. itu masa percobaan kita kasih pelatihan, Pak. Masa percobaan 3 bulan atau 6 bulan, Pak? Kalau di BPA untuk karyawan di seperti Sebetulnya panen kalau di gitu. PGA langsung langsung kalau di PGA langsung sih, Pak, ada daftar bisa langsung langsung apa, Pak, langsung langsung dia jadi karyawan. Tetapi untuk Oh, yang ini gitu. kan kita latih dengan masa tiga bulan itu, Pak, supaya dia mahir, Pak, sedang terampil. Maka kita Oh, didik. kalau untuk apa spek-spek tertentu misalnya panen gitu kalau apa ada masa pelatihan selama 3 bulan gitu ya Pak ya. Kalau Benar, Pak, tidak benar. tidak mencapai itu, mungkin akan tidak ditempatkan di panen begitu ya Pak ya. Benar, Pak, benar. Benar, Pak. Iya. Di Karena klaster, Pak. panen memang menduduki posisi yang sangat Benar, krusial ya Pak. Pak ya. Sangat Penting sekali krusial ya dan Pak itu ya. merupakan income dari perusahaan kan, Pak. Betul ya Pak ya. Nyawanya itu Pak ya. Mungkin panen itu tanpa Iya. mengesampingkan dari aktivitas yang lain tentunya. Benar, Pak. Benar, Pak. Baik, makasih Pak Andri Hati sudah menyampaikan apa tentang pendidikan dan pelatihan di pertanian, khususnya di perkebunan dan khusus di perkebunan PT BGA. Terima Benar, kasih Pak. Pak Andri. Sama-sama, Pak. Mungkin Makasih, bisa Pak. siap, kasih bisa dilanjut dengan bapak-bapak yang lain. Silakan Pak. Kelihatan, Pak. Siap Pak Senop, monggo silahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Oke, malam Pak. Bapak. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi kemarin saya kebagian tugas judul mengenai kredit produksi, Pak. Siap Pak. Nah, mungkin kredit produksi nanti sama-sama inilah, Pak, ataupun eh, tentang kredit produksi dari internet ataupun internet ataupun buku, Pak. Yang dimana kredit produksi ini merupakan jumlah kredit yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi sebagai akibat dan peningkatan kualitas produksi dan kuantiti. Jadi saling untuk dibutuhkan kredit produksi untuk berkelanjutan suatu kegiatan perusahaan, Pak. Jadi dibutuhkan. Kemudian tujuan dari kredit produksi ini secara umum meningkatkan pemahaman
bank atau terhadap kategori kegiatan usaha, perkebunan dan industri kelapa sawit, sehingga dapat menurunkan risiko dalam penyaluran kredit, pembiayaan atau mendorong kinerja kelanjutan kategori kegiatan usaha perkebunan industri kelapa sawit di Indonesia. Itu tujuannya, Pak. Kemudian untuk manfaat kredit produksi sendiri, secara umum yang pertama ada dua, memberikan pemahaman kepada bank bagaimana memulai dan mengelola permasalahan atau mengambil risiko menangkap peluang bisnis atau usaha, mengembangkan kebijakan dan inovasi kredit atau pembiayaan di perkebunan dan industri kelapa sawit, khususnya kelapa sawit di berkelanjutan. Yang kedua, memberi dorongan kepada bank agar dapat mengurusi kinerja praktik kelanjutan nasabah dan meningkatkan perolehan kategori kegiatan usaha dan kelanjutan, khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam hayati dan pengenalan, dan POJK keuangan juga berkelanjutan, sekaligus mengadakan aliran keuangan finansial konsisten di TPB dan pembangunan rendah karbon serta tahap pada perubahan iklim. Kemudian untuk jenis kredit produksi ataupun pengertian umum dalam saya ambil di tentang PIR menurut saya, Pak, di dalam perkebunan PIR ataupun KKP, pengertiannya yang pertama KKP jenisnya, ataupun KKPA ataupun kredit operasi primer untuk anggota, adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada petani atau peserta melalui KUD dan dipergunakan untuk membangun kebun anak angkat. Kemudian kedua, pola perusahaan inti rakyat ataupun disingkat dengan PIR. Ini merupakan pola yang pelaksanaan pembangunan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing pembangunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan untuk dan kesinambungan. Kemudian kebun plasma adalah areal wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan. Artinya ketika kita buka kebun, kita wajib memberikan 20% sampai 20% ya untuk kita buka plasma di seputaran kebun inti. Kemudian KUD adalah lembaganya dalam ekonomi desa di wilayah plasma yang merupakan wadah ya petani atau peserta kelompok tani plasma yang berfungsi mengkoordinir pemeliharaan, perawatan, panen tersebut dan penjualan hasil produksi. Jadi KUD ini merupakan wadah di suatu desa ataupun suatu daerah untuk mengelola. Kemudian kelompok tani adalah wadah atau organisasi kelompok tani peserta yang berada di dalam suatu kelompok yang sama. Kemudian petani peserta, petani yang ditetapkan sebagai penerima pemilik kebun plasma atau KKP. Kemudian Pak, kemudian tahapan pembangunan kita menyampaikan tahapan pembangunan kebun inti atau kebun plasma dan KKPA. Jadi tahapannya ada beberapa tahapan. Yang pertama itu masa konstruksi. Jadi di masa konstruksi ini jadi melalui mulai dari izin prinsip, kemudian permohonan lahan, survei lahan, studi kelayakan dan sampai dengan SK Menteri, Pak. Kemudian di masa pembangunan fisik kebun ini ada beberapa juga, di mana yang pertama pembangunan fisik kebun sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan inti sesuai dengan standar fisik atau telah ditentukan Direktur Jenderal Perkebunan. Kedua, pemanfaatan petani serta sebagai tenaga kerja. Kemudian keberhasilan suatu proyek plasma sangat bergantung pada pembangunan fisik kebun, ya jelas. Kemudian membangun fasilitas pabrik untuk menampung hasil produksi inti dan plasma. Kemudian masa penyerahan kebun sampai pemesanan kebun. Jadi di masa penyerahan kebun plasma dan pemesanan kebun ini sudah ada persiapannya. Penyerahan itu kebun dilaksanakan sejak tanam berumur 30 bulan sampai dengan 28 bulan. Kemudian masa penyerahan kebun.
Jadi di masa perjalanan kebun ini ada suatu perjanjian kerjasama antara inti, kemudian atau kelompok tani dan bank. Kemudian penyuluhan terpadu oleh TP3DI dan TP3DI luar. Dan ketiga, pelaksanaan alih kebun ataupun angkat kredit. Selanjutnya masa pelunasan kredit. Jadi tugas perusahaan inti adalah ada dua dalam pelunasan kredit ini, Pak, bertanggung jawab untuk membina KUD atau kelompok tani serta memotong hasil produksi tani di pembayaran kredit, pembangunan kebun dan bank pelaksana. Kedua, menerima hasil produksi petani serta melalui KUD. Kemudian selanjutnya masa pasca kredit lunas. Jadi di masa pasca kredit lunas ini disampaikan untuk menjamin kelangsungan dan sinambungan program PIL dan KKPA, kesepakatan kerjasama antara perusahaan inti, KUD dan petani beserta harus tetap secara konsisten walaupun petani telah melunasi kredit pembangunan kebunnya. Jadi setelah pun lunas tetap kerjasama antara perusahaan inti dengan KKPA atau plasma tetap harus terjalin secara kesinambungan, Pak, walaupun sudah lunas. Nah, mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak, terkait kredit produksi yang saya buat dari beberapa literatur ataupun bahan-bahan dari internet. Jadi terkait kredit produksi, tujuan dan definisi, kemudian tahapan-tahapannya, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon saran dan diskusinya, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak. Jadi Pak Senop sudah mengangkat topik tentang kredit produksi dan menarik ini tidak hanya menyampaikan tentang tujuan, manfaat, tetapi juga prasyarat-prasyarat atau prakondisi yang harus disiapkan, mulai dari kelembagaan sampai syarat-syarat yang lain supaya kredit produksi itu bisa berjalan. Jadi contoh aplikasinya ada di kredit KKPA. Sebenarnya KKPA itu baik ya Pak ya, bagus dan tepat lah. Cuman sekarang kayaknya program itu sudah tidak ada lagi ya Pak ya, KKPA itu ya Pak ya. Nggak ada Pak. Nggak ada lagi Pak. KKPA itu kan untuk tran sebenarnya Pak. Jadi yang sekarang ini sudah single manajemen Pak. Single manajemen seperti itu Pak. Single manajemen ya Pak. Sekarang ini kita buka kebun inti, kita kan punya kewajiban perusahaan memberikan 20% dari luasan yang dibuka, ataupun membuka, kalaupun udah terbuka semua jadi kebun inti, kita berkewajiban untuk membina atau lahan masyarakat sekitar 25%, Pak. Kalau KKPA ini kan sebenarnya kan untuk tran yang terdahulu Pak, kegiatan program tran, transmigrasi. Ya. Kalau tidak tahun 2006 itu terakhir, 2004 mungkin KKPA itu terakhir. Ya Pak. Baik Pak. Kalau ini Pak, gimana, jadi Pak? Yang sekarang Pak, yang sekarang ini ada juga yang di saat ini kami yang jadi di kebun kita sekarang ini, namanya plasma ataupun lahan masyarakat yang kemitraan lah namanya Pak di sini Pak, kemitraan. Jadi lahan masyarakat kita kelola dari mulai planting ataupun pembersihan sampai dengan tanam. Jadi kita kelola, istilahnya itu single management Pak. Kemudian pembiayaan juga dari kita nanti setelah pembiayaan nanti tetap akan dibebankan ke pemilik lahan plasma dengan cara kredit Pak. Mungkin Pak Andre yang lebih apalah di plasma di sini belum begitu memegang. Izin jelaskan Pak Andre. Izin Pak. Kalau untuk KKPA Pak, untuk KKPA itu pembiayaan biayanya itu dari pemerintah Pak. Ya. Nah, kalau single manajemen itu biayanya dari perusahaan Pak. Oke, Pak. Itu Pak. Itu aja perbedaannya itu sih Pak.
Iya Pak. Baik. Tentang pola pemotongan pemotongan apa kreditnya juga sama ya Pak ya. Iya, dia Masa dia Ya, 70 30 20. juga, Pak. Nah, 20 yang 10 10%-nya sampai nanti itu sebagai cadangan koperasinya, yang 20% itu nanti yang dibagi untuk SAK, Pak. oh gitu. Oke. Ini ada Gitu, Pak. tabungan koperasinya sekitar 10% Ya, ya Pak ya. ya, bedanya itu aja, Yes. Pak. Kalau single manajemen sekarang itu memang bebannya ke perusahaan, Pak, ke inti kebun inti, Pak, semua biayanya dulu awalnya. Ya, Tapi kalau yang KKPA kan, sekarang pemerintah sepertinya sudah tidak mengeluarkan kredit pemerintah lagi. mungkin banyak KKPA nih yang apa, Pak, tertipu pemerintah, Pak, yang gitu, Pak. Jadi berevolusi Pak dari Pirtran ke KKPA kemudian ke single manajemen Pak. Demikian Pak. Untuk peremajaan sawit rakyat yang dari BPDPKS itu apakah juga berlaku untuk di perkebunan Pak? Atau kemitraan binaan perkebunan? Kalau BPDPKS masih Pak, masih pembinaan juga kita Pak. Tapi kita kan kita hanya sebagai mengawasi aja Pak. Kalau untuk yang Oh, masalah masalah agronominya dengan apa semua petani sendiri Pak. tani dan kelompok ya Pak ya, lewat KUD itu ya Pak ya. Benar Pak, benar. Oke. Baik Saya Pak, sebagai terima kasih. pendamping, Pak. Iya, oh perusahaan sebagai pendamping ya Pak ya. Iya. Iya. Terus kemudian satu lagi yang mau saya tanyakan Pak, kalau misalnya yang dulu plasma itu ikut perusahaan, kemudian ini sudah satu siklus atau sudah mengalami peremajaan itu, apakah nanti juga ada kontrak baru lagi dengan perusahaan atau diberi kebebasan atau seperti apa ya Pak ya? Biasanya diberi kebebasan milih, ya Oh, bisa, diusahakan Diberi ikut ke kebebasan memilih itu Pak. kebun, tapi kita tetap tawarkan lagi itu Pak. bisa ditawarkan ya Pak ya, siapa yang ingin bergabung. Iya, Siap, yang siap. bergabung lanjut. Tapi Oke. kalau seandainya petani itu merasa dia apa Pak percaya Pak, itu Ya, kebanyakan kita biasanya kalau kita yang udah replanting itu pasti dia yang dulunya mitra dengan perusahaan replanting lagi dia merasa itu percaya dan merasa wah selama ini dapat untung terus pasti dia gabung lagi Pak. maaf ya. Gitu ya Pak ya. Betul, betul, Iya betul Pak. Pak. Iya. Terima kasih sekali Pak atas informasinya. Selanjutnya, siapa lagi Pak? Masih ada 3 ya Pak ya. Lamjonar, Ya. Lamjonar, Pak, saya Lamjonar. Pak. Terima kasih, Pak. Izin Silakan. apa, Pak? Silakan. Apa, Pak? Terima kasih Pak Senop atas materinya. Ya. Lanjut ke Pak Dulu Pak Senop. Lamjonar. Izin Pak, saya Pak. Ya, silakan. Udah lanjut Pak. Pak Hadi, Kamu John ya? yang rebutan. Lanjut aja Pak. John. Oh, oke, saya Dihilangkan dulu. John lu. John, kau John. Baik Pak, baik Pak. Mainkan John. John lu. Izin share Pak. Gak usah rebutan. Serebutan lah. Tadi gak mau duluan ya. Tadi gak mau. Nggak mau. Dah ini. Rusuh orang BGN ini. Berebutan tuh enak Pak. Nampak belum Pak? Udah, nampak semua. Semangat ya Pak. John. Baik Pak. Izin Punten Pak Dimas. menyampaikan Pak dari 10 judul 180 derajat. Pak share, saya mengambil kebagian judul perbaikan dan perluasan tanah pertanian Pak. Siap, silakan Pak. Baik Pak, bahan ini sebelumnya saya ambil sebagian dari ya internet Pak dan juga terkait dengan masalah abstrak-abstrak dari kampus gitu Pak. Baik Pak, saya lanjut Pak. Sini terbelakang Pak, saya ambil latar belakangnya yaitu sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penyedia bahan pangan dan industri ataupun penyumbang produk domestik bruto atau PDB hasil devisa, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga, pedesaan dan penanggulangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan.
Seterusnya, salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah perluasan lahan pertanian yang disebut dengan program cetak sawah. Nah, di sini Pak, perluasan lahan pertanian yang dilaksanakan di luar Pulau Jawa terkendala faktor sosial budaya, keterbatasan sarana prasarana usaha tani, kesuburan lahan, akses pasar, ketersediaan tenaga kerja, dan lainnya. Penyediaan lahan pertanian untuk pangan saat ini menghadapi tekanan akibat persaingan dengan sektor lain sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk. Terus pembahasan selanjutnya, salah satu unsur penting dalam memproduksi pangan adalah ketersediaan lahan karena lahan merupakan faktor produksi utama untuk memproduksi pangan. Lahan merupakan sumber daya ekonomi yang ketersediaannya relatif tetap, tetapi kebutuhannya terus meningkat akibat kebutuhan pembangunan. Di samping itu, lahan juga memiliki karakteristik yang spesifik seperti topografi, kemiringan, tekstur tanah, kandungan kimia, dan seterusnya. Ini Pak pembahasannya. Perbaikan tanah juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemupukan berimbang dan produktivitas lahan kering. Seperti potensi lahan kering tersedia cukup luas untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian. Nah, kendala utamanya di sini tingkat kemasan yang tinggi, arah makro primer dan sekunder rendah, organik rendah, kapasitas tukar creation dan kejenuhan basah rendah. Terus perbaikannya di sini perbaikan tanah merupakan untuk tindakan mengurangi pengaruh kemasan tanah, ketersediaan dengan memberikan bahan amelioran seperti kapur pertanian, dolomit, bahan organik dan biosar. Penataan lahan dapat dilakukan dengan penanaman disesuaikan dengan kemiringan lahan, pembuatan teras, pengaturan saluran pembuangan air, dan perbaikan tanah di daerah perakaran juga diperlukan. Pemupukan berimbang sangat efektif, Pak, dan efisien dilakukan pada lahan kering masam yang sudah baik dan kendala kemasaman minimalis. Pemupukan berimbang dilakukan berdasarkan pada status hara tanah dan kebutuhan hara oleh tanaman. Mungkin itu aja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Mohon diskusinya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak Lamsunar yang mendapat giliran tentang perluasan dan perbaikan lahan. Ya, Pak. Kalau sebenarnya tidak hanya di pertanian tanaman pangan, di perkebunan pun juga khususnya sawit juga menghadapi hal yang sama ya Pak ya, dihadapkan pada keterbatasan lahan sehingga harus melakukan kegiatan perluasan maupun perbaikan. Kurang lebih begitu ya Pak Lamsunar ya? Iya Pak. Kalau kira-kira Pak, kalau di perkebunan sawit ini kira-kira atau di sektor perkebunan, kalau Pak Lamsunar juga dari BGA juga kan? Gimana Pak? Dari BGA juga ya Pak? Ya dari Pak, sawit BGA Pak, saya di bagian administrasinya Pak. Ya Pak ya, iya betul Pak. Nah kalau dari sisi administrasi dan legalitas Pak, kalau misalnya untuk perluasan lahan dan intensifikasi atau perbaikan lahan itu dari sisi legalitas peluangnya dan tantangannya seperti apa Pak Lamsunar? Kalau yang saya ada sih Pak, yang saya tahu Pak, mungkin nanti Bapak bisa menambahi. Seperti alur perluasan lahan itu Pak, perlu yang dinamakan seperti usulan proposal atau POKTAN lah dinamakan Pak, ataupun penting pembuatan usulan proposal lah Pak. Terus ada itu dinamakan Pak seperti verifikasi dokumen atau validasi untuk menyesuaikan terkait dengan masalah perluasan lahan. Terus penyusunan dokumen lingkungan ataupun batas-batas sesuai dengan hak guna usaha. Terus yang berikutnya pelaksanaan konstruksi. Terus yang berikutnya itu bisa aja Pak langsung mengelola terkait dengan masalah pemanfaatan lahan yang akan diperluas tersebut Pak. Mungkin itu aja yang saya dapat diskusi dari saya Pak. Siap, terima kasih Pak Lamsunar.
Kemudian kalau dari apa namanya, dari cara-cara perluasan dan perbaikan kualitas lahan ini mungkin juga akan banyak berhubungan dengan apa yang disampaikan Pak Sinop tadi yang barusan, bahwa juga perlu dilakukan dengan pelibatan perkebunan-perkebunan masyarakat atau perkebunan swadaya ya Pak ya. Mungkin kalau perkebunan inti atau perkebunan besar relatif terbatas luasannya. Kira-kira itu aja Pak. Terima kasih Pak Lamjonat informasinya. Baik, Pak. Terima kasih. Kira bisa ada yang ingin menambahkan atau akan menyampaikan Pak? Pak Senop mungkin, Pak. Pak Senop, silakan Pak Senop. Sampaikan Pak Senop. Cukup Pak, sangat jelas tuh Pak Lamjoner master itu Pak. Jelas Pak saya Pak, jelas. Terima kasih Pak Senop. Terima kasih Pak Lamjoner. Mungkin selanjutnya. Baik Pak. Ayo Pak Yadi. Silakan Pak. Izin share screen Pak. Silakan, monggo Pak. Sudah nampak Pak? Sampun, sudah Pak Yadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik, jadi untuk kali ini saya akan membahas itu peranan transportasi perdesaan terhadap pembangunan pertanian Pak. Jadi intinya tersedia pengangkutan yang lancar dan kontinu. Baik, latar belakangnya Pak, transportasi sarana yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Jadi dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan beri stimulan ke arah perkembangan di semua bidang, baik perdagangan, industri maupun sektor perdagangan, perkebunan maupun sektor lainnya. Jadi peran sektor transportasi ini itu sangat menentukan Pak dalam keberhasilan pembangunan yang akan dicapai di skala bidang. Jadi arus barang dan mobilitas manusia bisa membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara baik dan pembangunan jangka panjang. Baik, jadi dalam mengikuti ekonomi dalam suatu pedesaan atau daerah, itu sangat diperlukan sarana prasarana. Jadi transportasi itu bukan hanya transportasi, jadi sarana dan prasarananya juga sangat mempengaruhi sebenarnya, Pak. Jadi sarana yang tidak memadai sangat sulit untuk mengembangkan daerah yang bersangkutan karena peran serta yang dimiliki oleh sarana dan prasarana terjadi pada suatu daerah masih di masa sekarang maupun di masa akan datang. Jadi transportasi itu pemindahan barang dari manusia ke tempat asal tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal. Jadi kegiatan angkut dimulai ke tempat tujuan. Dalam hubungan ini terlihat ada unsur-unsur pengangkutan. Yang pertama ada muatan yang diangkut. Jadi kalau dalam suatu pembangunan perekonomian, pertanian, jadi ada 4 unsur. Itu ada muatan yang diangkut. Kemudian kendaraan ini ada atau tidak alat angkutnya, jalannya bagaimana, kemudian tempat tujuannya bagaimana, tempat penyaluran akhir atau terminal, dan kemudian sumber daya dan organisasi manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut bagaimana. Jadi transportasi itu sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Jadi juga sangat jelas, transportasi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kalau kita mau membangun suatu pertanian atau perkebunan di suatu daerah, bukan transportasi saja yang jadi tujuan, tapi sarannya itu seperti apa, apakah layak atau tidak. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi saya cek ini di dalam artikel apa saya ambil sistem transportasi darat dulu Pak. Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tanpa prasarana yang memadai, maka komoditas yang diproduksi setempat akan bernilai rendah karena biaya pengangkutan tinggi
sampai ke pasar, bahkan keadaan ini mengakibatkan menurunnya kualitas komoditas pertanian sejalan dan bertambahnya waktu yang terbuang, sehingga harga juga semakin rendah. Nah, sarana kalau waktu saya cek, saya pelajari di suatu desa, ya ini di satu desa itu beberapa sarana itu mobil pribadi, truk, pickup, motor, sepeda itu belum banyak. Jadi peningkatannya dari 2004, 2005 sampai 2008 itu tidak eh, signifikan ini, Pak. Jadi ini salah satunya kenapa sarana angkut ini tidak signifikan, ya pengaruh tadi apa, sarana angkutan ini tidak signifikan, ya pengaruh tadi prasarana dan prasarananya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, prasarananya itu jalan merupakan prasarana transportasi darat untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu wilayah atau kawasan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, itu masih banyak tuh jenis permukaan kondisi jalannya itu. Jenis permukaan tanah itu masih banyak juga kerikil, masih banyak tanah yang aspalnya juga masih kurang dari 2004 sampai dengan 2008. Kita masih bisa lihat itu ini sangat mempengaruhi juga apa namanya kembali lagi pada sarana angkutan transportasi tadi. Kalau seandainya jalan kita bisa lebih baik, tanahnya bisa makin kondisi aspal makin banyak atau lebih baik dari tahun ke tahun, mungkin kembali lagi tadi kepada eh, jenis angkutannya, kembali lagi sarana, pasti sarana juga meningkat. Kemudian kondisi jalannya juga masih banyak rusak ringan ini, rusak berat juga masih banyak. Jadi sangat mempengaruhi suatu pembangunan pertanian di suatu desa, termasuk sarana maupun prasarana. Awalnya mulai dari prasarananya dulu. Kemudian produktivitas pertanian, pembangunan pertanian dalam arti luas tujuan meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pertanian di pedesaan atau memperluas kesempatan kerja. Nah, jadi sangat sangat jelas ya Pak, di sini disampaikan jika sarana kita juga sarana dan prasarananya bagus, itu dapat meningkatkan produksi sekaligus dapat memperluas kesempatan kerja. Artinya pembangunan pertanian di situ sangat terpengaruh oleh sarana dan prasarana untuk membangun pertanian dalam suatu pedesaan. Nah, apa peranan transportasi pedesaan terhadap pembangunan pertanian, terhadap aspek sosial ekonomi? Itu penurunan harga. Jadi cukup jelas dengan adanya sarana transportasi di daerah pedesaan, terjadi penurunan harga dalam pengangkutan hasil produksi pertanian ke tempat pemasaran atau pedagang ke tempat hasil produksi pertanian dibanding sebelumnya adanya sarana transportasi. Dengan demikian transport yang tersedia dengan mudah dan murah akan menurunkan harga-harga barang. Jadi begini, kalau misalnya kalau kita transportasi kita bagus, jalan kita bagus, pasti akan menurunkan harga-harga barang di situ. Jadi kembali lagi tadi tersedianya alat dan bahan. Jadi ada kaitannya dengan satu penurunan ongkos pengangkutan dari produsen ke konsumen. Kalau jalannya bagus, transportasinya bagus, kemudian penurunan ongkos dari kebutuhan alat-alat pertanian. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian dapat memberikan pembagian kerja secara geografis antar wilayah. Kemudian nilai tanah. Nah, kalau sarana transportasi dan prasarana kita bagus, maka akan terjadi peningkatan nilai tanah di sekitar desa tersebut. Banyak lahan pertanian yang tidak menguntungkan dan tidak layak ditanami bagi usaha pertanian yang ada dikarenakan hasilnya tidak dapat dijual ke pasar akibat lokasinya jauh dan ongkos transportnya mahal. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya sarannya nggak bagus, ya pasti ongkos transportnya mahal. Jadi untuk pembangunan di situ orang berinvestasi di situ juga jadi malas. Akhirnya tidak terjadi pembangunan pertanian di situ. Kemudian tersedianya barang kebutuhan pertanian. Jika jalan kita bagus, prasarana bagus di situ, sarana prasarana bagus, angkutan banyak, jadi barang kebutuhan untuk kita bertani, membangun pertanian itu mudah tersedia dengan gampang jika jalan kita bagus. Dan kemudian stabilitas dan penyamaan harga pasar. Nah, dengan transportasi yang murah,
dan mudah pergerakan barang dari suatu lingkungan masyarakat ini, maka akan cenderung terjadi stabilisasi dan penyamaan harga dalam hubungan berketerkaitan satu sama lain. Itu sangat jelas ya, Pak. Stabilitas dan penyamaan harga pasar juga sama, tidak tidak apa tidak naik tidak turun, cukup ini. Jadi itu Pak kesimpulannya yang pertama saya sampaikan, peranan transportasi perdesaan yang meliputi kondisi jalan, lampu jarak tempuh dan tarif itu berpengaruh terhadap pembangunan pertanian. Kemudian peranan jaringan yang perkebunan dan sektor peternakan lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yati sudah menyampaikan tentang Waalaikumsalam. transportasi di pertanian, betapa pentingnya transportasi tadi saya sampaikan, dia akan bisa mengefisiensikan biaya, harga lebih murah, kemudian juga akan menjamin kontinuitas, kualitas, juga kuantitas dari produk-produk pertanian yang dipasarkan, juga dari sarana-sarana produksi yang bisa meningkatkan atau membuat teknologi dan sarana produksi itu ada di tingkat petani. Pertanyaan saya, Pak, kalau di perkebunan ini, Pak, di perkebunan kelapa sawit, kira-kira untuk transport, baik transport buah maupun transport untuk sarana produksi, itu dilakukan sendiri oleh perkebunan atau menggandeng atau dilakukan juga dengan pihak luar di luar perkebunan. Begitu Pak, ya, Pak Yadi kira-kira pertanyaan saya. Baik Pak, jadi kalau dalam perkebunan kita tetap punya yang namanya unit internal. Biasanya itu proporsinya itu 70-30% atau 80% 20% itu memakai unit eksternal. Artinya kita juga menggandeng penduduk setempat supaya juga bisa kerja ikut gabung di perusahaan. Angkutan buah dalam hitungannya mungkin kedua gitu Pak. Tetap kita gandeng. Menggandeng ya Pak ya. Terus untuk itu Pak, untuk menggandeng pihak luar itu tentu bukan hal yang mudah agar bisa disamakan atau bisa menyamakan dengan standar dari transport atau angkutan dari internal. Kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka apa minimal tidak mengurangi gap antara transport dari luar dan dari dalam, Pak, kira-kira? Biasanya ada dua versi, Pak. Mungkin kalau diangkut TBS di sini, itu yang pertama kita sesuaikan dengan harga rupiah per kilo. Jadi sudah ada hitungannya, misalnya berapa sih harga per ton, kita sesuaikan dengan harga solar, harga spare part yang ada, perbaikan, biaya supir, itu sudah masuk, sudah terakomodir dengan harga per TBS-nya berapa. Kemudian yang keduanya itu ada juga langkahnya kita jadi sistem rental atau sewa dengan penduduk setempat atau pihak kedua. Jadi bisa kita upayakan rental tapi kita bisa nanggung daripada BBM-nya. Jadi agak meringankan mereka seperti itu Pak langkah-langkahnya. Kalau dari pihak luar gitu juga adakah yang misalnya tidak bisa mencapai target sehingga dilakukan pemutusan atau rata-rata semua bisa mengikuti target yang diharapkan perusahaan, Pak? Ya, biasanya sih ada satu dua tidak komitmen, ada komitmen. Cukup jelas Pak bahwasanya pihak kedua sama perusahaan dengan teknis-teknis tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jadi mau tidak mau memang kalau sudah mitra itu sudah kerjasama itu ya harus mengikuti klausul itu Pak. Siapa? Jadi istilahnya mitra ya Pak ya dengan iya
dan SPK. Baik, terima kasih Pak Yadi tentang transport. Baik, Pak. Ini juga tidak hanya di pertanian tanaman pangan, tapi juga di perkebunan, khususnya sawit juga memiliki posisi yang sangat penting. Karena mengingat Ya. sifat sawit, kelapa sawit, TBS yang cepat rusak, cepat menurun kualitasnya kalau tidak diangkut dengan baik. Benar, Pak. Terima kasih Pak Yadi Terima kasih, Pak. informasinya. Sama-sama. Selanjutnya masih ada satu lagi Pak. Harusnya Pak Marwan, Pak, cuman katanya sinyalnya agak susah nih, Pak. Lagi bicara, mungkin dia. Oh, Pak Marwan, siapa, Marwan, Pak? Pak. Oh, Pak Marlon di sini. Pak Marwan. Pak. Nanti bisa diskusi, Pak, kalau beliau lagi susah sinyal ini, Pak. Lagi di jalan, sepertinya atau lagi Bapak, di Pak, kebun. lain waktu kalau Pak Marwan ada waktu nanti bisa kontak lewat Pak Yogananda. Mungkin kita bisa mengambil waktu tertentu nanti kita bersama-sama lagi untuk mendengarkan Pak Marwan bisa. Pak Marwan mendapat materi tentang apa ya berarti yang belum ini? Transport sudah, pendidikan sudah, kredit sudah. Ya nanti saja kalau Pak Marwan sudah siap mungkin bisa menghubungi Pak Yoga, nanti kita bisa arrange waktu lagi untuk khusus untuk mendengarkan Pak Marwan di luar kuliah ini, maksudnya tidak apa-apa, nanti tetap kita akan sudahi kuliah ke-7 ini, kemudian minggu depan Bapak-bapak kita akan UTS ujian tengah semester. Nanti bahan ujian akan saya ambilkan dari apa yang sudah bahan kuliah, juga bahan diskusi kita, utamanya diskusi dua pertemuan ini saya fokuskan untuk menjadi bahan ujian. Nanti biasanya ujiannya take home, bisa kita beri waktu 5 hari Bapak-bapak untuk mengerjakan, misalnya soal saya sampaikan di hari Senin, nanti Senin berikutnya dikumpulkan atau hari Sabtu dikumpulkan juga bisa Pak. Saya kira informasi dari saya tentang ujian tengah semester seperti itu Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak-bapak. Cukup jelas nggak Bapak-bapak? Cukup Pak. Cukup Pak. Baik Pak. Jelas Pak. Film tadi Pak, kendang tadi. Mengganggu waktu Bapak-bapak yang masih sibuk bekerja. Mohon maaf ini kemarin hari Rabu belum bisa kuliah dan kita selesaikan di hari Jumat ini. Semoga semuanya bermanfaat Bapak-bapak untuk kita semua. Nanti informasi tentang ujian saya sampaikan ke Pak Yoga dan Mas Taat sebagai admin. Biasanya saya kirim soal, kemudian Bapak-bapak mengerjakan. Nanti di waktu yang sudah disepakati kita kumpulkan lewat Pak Yoga seperti biasanya. Kemudian untuk materi-materi yang belum dikirimkan ke saya bisa disampaikan lewat Pak Yoga. Saya kira itu Pak. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak itu kami cukupkan sekian. Selamat malam, selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas dan selamat beristirahat bagi Bapak yang Terus Mas. Malam Pak, terima kasih. Malam. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Pak. Terima kasih.